Halo teman-teman semua, kebetulan ada banyak kader AMGPM yang bertanya kepada saya, khususnya teman-teman di daerah Pulau Ambon, bahwa ketika seorang ketua ataupun sekretaris ranting meninggalkan wilayah pelayanannya, maka dia harus memberikan mandat apakah untuk ketua bidang 1 berturut-turut sampai ketua bidang 5 atau seperti apa. Oleh karena itu, saya ingin membuat video ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Teman-teman, satu hal yang perlu diingat bahwa dalam struktur kepengurusan AMGPM, ketua bidang ataupun sekretaris-sekretaris bidang itu tidak ada hierarki atau tidak ada tingkatan kepengurusan antara ketua bidang 1 dengan ketua bidang 2 sampai ketua bidang 5. Begitupun juga dengan para sekretaris bidang. Tetapi di dalam struktur AMGPM itu sendiri terkait dengan bidang 1, bidang 2, bidang 3 sampai bidang 5 itu hanya merujuk pada proses pembidangan. Jadi bidang 1 itu terkait dengan bidang organisasi, lalu bidang 2 itu terkait dengan pendidikan, pelayanan dan pembangunan masyarakat, lalu bidang 3 itu bicara soal keesaan dan hubungan agama-agama, bidang 4 bicara soal pengabaran Injil dan komunikasi, lalu kemudian bidang 5 bicara soal finansial dan ekonomi. Oleh sebab itu, posisi ketua bidang 1 tidak jauh lebih tinggi dari ketua bidang 2 atau ketua bidang 2 lebih tinggi dari ketua bidang 3, begitupun selanjutnya. Tetapi posisi mereka itu setara, tidak ada hierarki kepengurusan atau tidak ada tingkatan kepengurusan antara ketua bidang tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang ketua ranting harus memberikan mandat atau delegasi itu kepada seorang ketua bidang ketika dia berhalangan karena beraktivitas di luar wilayah pelayanan atau berhalangan tetap karena kondisinya lagi sakit dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan pemberian mandat, maka seorang ketua ranting atau seorang sekretaris ranting harus memperhatikan peraturan organisasi AMGPM nomor 4 yang mengatur tentang uraian tugas atau job description pengurus AMGPM. Nah, PO 4 pasal 2 itu menjelaskan terkait dengan tugas dan kewenangan dari seorang ketua bidang ataupun seorang sekretaris bidang. Khususnya untuk poin C, itu mengatur dengan tegas bahwa tugas seorang ketua bidang atau sekretaris bidang itu adalah menggantikan ketua ranting atau sekretaris ranting jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau berdasarkan mandat yang diterimanya. Oleh karena itu, pasal ini adalah pasal alternatif. Bagian pertama mengatur terkait dengan jika ketua ranting itu meninggalkan lokasi pelayanan dan tanpa memberikan mandat, maka kemudian secara otomatis tugas-tugas ketua ranting itu akan dilaksanakan oleh salah satu orang ketua bidang, dan secara teknis bisa diatur apakah itu ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua apa maupun ketua 5 sesuai dengan kesepakatan bersama siapa ketua bidang yang akan melaksanakan tugas-tugas ketua ranting itu sampai ketua ranting kembali. Dalam konteks pemberian mandat oleh ketua ranting ataupun sekretaris ranting, maka berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa tidak ada tingkatan kepengurusan antara ketua-ketua bidang maupun sekretaris bidang. Oleh karena itu, semua ketua-ketua bidang ataupun sekretaris bidang itu punya kewenangan untuk bisa menggantikan ketua ranting ataupun sekretaris ranting. Oleh karena itu, sebelum ketua ranting memberikan mandat kepada salah satu ketua bidang ataupun sekretaris ranting memberikan mandat kepada salah satu seorang sekretaris bidang, maka terlebih dahulu ketua maupun sekretaris ranting itu harus memberikan penilaian secara subjektif kepada salah satu ketua bidang ataupun sekretaris bidang. Karena apa? Kepentingannya adalah ketika ketua ranting ataupun sekretaris ranting itu meninggalkan wilayah pelayanan dengan memberikan mandat kepada seorang ketua maupun sekretaris bidang, maka pelayanan itu dia harus berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, penilaian subjektif itu bertujuan untuk
kita menilai kira-kira dalam pemberian mandat ini ketua bidang siapa yang paling aktif menggerakkan pelayanan selama ini, sehingga tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan ketua bidang itu bisa diberikan mandat kepadanya. Begitupun juga dengan sekretaris ranting, sehingga pelayanan itu dia tetap berjalan dan tidak mandek atau tidak mendapat kendala ketika ketua maupun sekretaris ranting itu meninggalkan wilayah pelayanan. Ya, saudara sekalian, demikian penjelasan saya terkait dengan pemberian mandat dari ketua ranting maupun sekretaris ranting kepada ketua dan sekretaris bidang, bisa juga diterapkan di tingkat cabang. Terima kasih, biarlah video ini dapat memberikan informasi sekaligus referensi bagi teman-teman dalam menggerakkan pelayanan. Terima kasih, kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom.